Assalamualaikum, selamat siang, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, salam multikultur. Nah, selamat siang hari ini. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih buat Kaelok, terima kasih buat tim yang sudah hadir di depan saya. Ini banyak tim sebenarnya yang membantu juga terlaksananya acara live IG hari ini dan podcast IKA alumni untuk hari ini. Hari ini kita akan membahas materi yang sangat seru sekali, banyak sekali kasus-kasus yang sudah sering kita dengar ya. Banyak ada kasus tentang bunuh diri, kemudian anak yang sampai bisa membunuh orang tuanya, kemudian kasus juga tentang pasangan, semuanya terkait dengan regulasi emosi. Nah, sebenarnya seberapa pentingkah regulasi emosi itu terhadap kehidupan kita, entah di usia berapapun. Ini bisa terjadi pada usia anak-anak sampai dengan usia ya dikatakan lansia atau usia senja gitu ya. Saya di sini perkenalkan, nama saya Widya. Saya adalah alumni psikologi, Fakultas Psikologi angkatan 2002. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang seru, saya mau perkenalan terlebih dulu nih. Di sebelah saya ada Kaelo. Halo Kaelo. Halo, selamat siang semuanya. Aduh, suaranya lembut sekali. Terima kasih. Masya Allah. Senang sekali loh, hari ini udah seger. Di luar panas, kata siapa Surabaya panas? Dingin ya di sini ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah dingin. Nah, sebelum kita ngobrol nih Kaelo, saya kalau kata orang nggak kenal maka nggak sayang. Jadi saya pingin announce dulu ke teman-teman yang sudah hadir bahwa Kaelo ini beliau salah satu alumni dari Fakultas Psikologi Ubaya juga, angkatan 99 untuk S1-nya. Kemudian masih haus akan ilmu ya. Lanjut langsung ke S2. Beliau di angkatan 2011 sampai dengan 2013 ya Kak Eko ya. Kak Eko, mohon maaf ya Kak Elo. Ya, ini beliau sekarang juga aktif di ini ya, di pengurus Ikatan Psikologi Klinis ya, IPK Indonesia untuk wilayah Jatim, kemudian juga di Mavindo Sidoarjo. Beliau juga sampai saat ini menjabat sebagai psikologi klinis di Rumah Sakit Umum Daerah RT Notopuro Sidoarjo. Iya. Betul. Kemudian beliau juga founder dari Mutiara Cita Hati Sidoarjo. Nah, kita kayaknya nggak perlu terlalu lama ya Kak Elo untuk bincang-bincang. Hari ini mumpung narasumbernya hadir, jadi kita nanti akan membuka sesi live untuk tanya jawab juga yang nanti akan langsung dibantu oleh Kak Elo. Sebelum itu kita mau tanya-tanya dulu nih Kak. Saya sebenarnya cukup prihatin ya kalau melihat banyak kasus-kasus di luar, terutama yang mungkin yang lagi happening nih, masalah saya nggak paham nih, ada masalah tentang handphone, gara-gara handphone sampai harus membunuh. Kemudian yang dulu pernah sampai dia harus memukul neneknya karena tidak dibelikan sepeda. Kemudian yang terakhir itu saya juga lihat ada seorang anak yang profilingnya tuh dia sangat pintar, tapi sampai dia harus membunuh orang tuanya karena merasa tertekan. Seberapa pentingkah itu untuk istilahnya kita menyebutnya apa Kak Elo ya? Kecerdasan emosi ya, iya, untuk betul. regulasi itu. Iya. Silakan Kak Elo. Oke, terima kasih Kak Widya. Ya, jadi memang kalau kita membahas tentang regulasi emosi ini akan sangat menarik ya. Jadi regulasi emosi ini kan kaitannya tentang kecerdasan emosi. Nah, artinya itu mencakup banyak hal. Nah, kita perlu pahami dulu sebenarnya apa sih kecerdasan emosional itu. Nah, kecerdasan emosional ini kan kemampuan seseorang untuk memahami, mengenali, mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Dan kecerdasan emosional itu kan juga mencakup tentang motivasi diri, kemampuan empati, termasuk keterampilan sosial ya. Saya akan menjelaskan sedikit ya tentang komponen-komponen dari kecerdasan emosi, kecerdasan emosional itu. Jadi yang pertama itu adalah, karena kaitannya runtutannya dengan beberapa kasus itu ya. Iya, betul. Ya, yang pertama adalah kesadaran diri ya, self awareness. Jadi self awareness itu di mana itu seseorang mampu menyadari atau mengenali emosinya. Ya, misalkan saya sedang marah, ya, atau saya sedang kecewa, atau saya sedang sedih dan sebagainya, di mana seseorang itu mengenali hal tersebut ya. Terus kemudian yang kedua adalah kemampuan dalam meregulasi ya, kemampuan self regulation. Nah, ini kan kita bahas yang tadi ya, di mana ketika seseorang itu sudah memahami emosinya ya, misalkan oke, saya sedang marah. Nah, seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik, maka dia ini akan mampu
meregulasi ya, memproses emosinya itu. Misalkan oke, saya sedang marah, apa yang harus saya lakukan? Nah, jadi dia itu marah itu bukan dengan langsung membanting gelas atau ya buruk-buruknya juga akan membunuh dan sebagainya. Nah, artinya kan jadi parah tuh ya. Ada beberapa penelitian bahwa seseorang yang memiliki kemampuan regulasi emosi ya, self regulation, kontrol diri, kontrol emosi itu akan memiliki kemampuan resilient yang baik. Nah, ini kaitannya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah motivasi. Motivasi diri ya. Motivasi itu artinya kecerdasan emosi, kecerdasan emosional ini juga berkaitan seseorang yang memiliki motivasi, di mana ia itu akan memiliki, di mana apa ya istilahnya itu, dia akan tahan banting ya. Dia punya tujuan ketika dia dihadapkan dengan suatu kegagalan ya, atau ketika kita kita mau sekolah atau kita mau bekerja kan tantangan tuh besok paginya ya, tapi orang yang memiliki motivasi ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan sukacita ya, akan bangun pagi, akan mandi karena saya akan bekerja atau saya akan sekolah dan sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah empati. Nah, ini empati sangat penting juga ya. Jadi seseorang yang memiliki kecerdasan emosional itu juga penting, pasti memiliki empati. Nah, jadi empati ini kan mencakup bagaimana seseorang itu mampu mengenali emosi orang lain ya. Jadi istilah bahasa Jawanya itu tepo seliro ya. Betul. Istilahnya paham bagaimana apa yang dirasakan orang lain dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah keterampilan sosial. Tentunya keterampilan sosial ini bagaimana seseorang itu mampu menjalin komunikasi dengan harmonis dengan orang lain, dan ya istilahnya berjalan berdampingan dengan orang-orang di sekitarnya. Itu kaitannya dengan kecerdasan emosional ya. Dalam hal ini makanya penting sekali ya. Banyak kasus ini tentunya yang tadi Kak Widya sebutkan tadi ya, kaitannya tentang seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang kurang baik ya, dimana dia itu tentunya jelas ya, dia gak paham dirinya sedang marah, gak paham dirinya bahwa dia ini sedang tertekan, atau gak paham dirinya itu sedang sakit hati. Akhirnya dia gak mampu untuk memproses emosinya, jadinya ya kaitannya langsung dia ya memunculkan perilaku-perilaku yang negatif hingga sampai dia membunuh ayahnya ya. Itu sangat disayangkan, padahal anaknya pintar. Tapi kenapa kok demikian? Begitu miris sekali ya. Iya, betul sekali. Nah, ini kalau kita lihat itu kan sebenarnya kasus masalah emosi ini kan nggak hanya terjadi pada anak-anak ya. Betul. Bisa terjadi pada orang tua, mungkin di suatu hubungan yang ya kalau orang sekarang istilah kerennya toxic relationship gitu kan kalau. Nah, kira-kira ini sejak kapan kemampuan untuk regulasi emosi atau regulasi ini istilahnya diajarkan kepada anak-anak gitu? Oke. Ya, seseorang kecerdasan emosional itu bisa diajarkan semenjak dari lahir 0 bulan ya. Oh. Ya, karena memang kecerdasan emosional itu pada dasarnya memang sudah bentukan dari secara genetik ada sih memang ya, tetapi lebih banyak juga akan dibentuk dari proses pembelajaran, proses dari pengalaman ya, terutama dari ya, karena kan kalau ada anak kecil baru lahir atau bayi yang baru dilahirkan ya, secara otomatis secara alamiah ini kan pasti akan memunculkan emosi ya, dimana ketika dia sedang lapar dia akan menangis, dimana ketika dia sedang senang akhirnya dia tertawa dan sebagainya. Nah, ketika tentunya dalam proses perkembangan anak ini, anak pasti kurang memahami tentang emosi-emosinya. Nah, dalam hal ini peran orang tua sangat penting sekali untuk mengajarkan semenjak dini tentang emosi tadi ya, mulai dari pengalaman emosi, mulai dari kemampuan regulasi emosi, empati dan sebagainya, dari yang komponen kecerdasan emosi tadi kakak. Begitu, jadi dari nol Ya, dan berproses sampai seterusnya. Berarti ini boleh nggak saya tarik kesimpulan kalau misalnya mengajarkan kecerdasan emosi atau regulasi emosi itu orang tuanya juga sebenarnya harus sudah tahu ya, Iya. how to-nya, bagaimana membuat
si anak ini bisa memiliki kecerdasan emosi yang cukup baik gitu kan. Berarti ini apakah bisa dikatakan ini sebagai mata rantai? Iya, tentu saja. Oh, Ya. iya. Artinya sekarang kita misalkan kita sebagai orang tua ya, kalau kita sendiri tidak memiliki kecerdasan emosi atau kemampuan untuk meregulasi emosi secara baik, ya tentunya kan otomatis ya buruk-buruknya kan akan menimpa ke anak kan. Misalkan kita marah, misalkan kita habis bekerja, terus kita marah karena kita tidak mampu untuk meregulasi emosi dengan baik, akhirnya kita melampiaskan kepada anak yang nggak ngerti apa-apa. Nah, anak ini kan modeling ya, dia kan belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami. Kalau selama dalam masa perkembangan apa yang dia lihat itu demikian, oh mama, ibu, bunda kalau marah kayak gitu, ya tentu saja dong dia akan ya pastinya otomatis akan menjadi mata rantai. Juga akan si anak itu akan kemampuan regulasi emosinya juga buruk. Nah, begitu Kak. Ini kalau beberapa orang mungkin ya, kalau kita dibilang yang paling sering kita dengar itu kan kalau misalnya dulu itu mamamu tuh dipukul sama ayang kamu, dulu itu kalau nggak nurut disiram sama air di kamar mandi. Itu kan proses parenting zaman dulu. Maksudnya bukan berarti sekarang tidak ada, kita kan tidak tahu ya. Tapi ada nggak sih semacam kayak gini, perasaan tidak terima. Jadi saat si orang tua dulu tuh dia merasa bahwa saya tuh disakitin, nggak bisa dong kalau anak saya itu juga nggak ikut sakit. Nah kayak gitu. Iya tentu ya, ini ya artinya yang menjadi mata rantai tadi ya, perasaan dendam orang tua yang akhirnya dilampiaskan ke anak, kan ini nggak baik ya. Artinya di mana itu orang tua itu membawa trauma. Dan akhirnya trauma ini akan dikasih ke anak. Ini nanti bahaya loh ya. Nanti ketika si anak itu tersebut otomatis akan menurunkan ke anaknya. Ya dimana karena dia belum selesai proses dengan dirinya sendiri ya. Akhirnya terus diinikan ke anaknya, dilampiaskan ke anaknya. Anaknya sendiri nanti akan generasi-generasi nih, transgenerasional ini, bahaya ini nantinya. Begitu. Nah, ini kan Kak Elok mungkin yang beberapa yang sekarang hadir itu mereka itu adalah orang tua atau mungkin calon orang tua ya kan. Gimana sih, saya merasa bahwa saya ini baik-baik saja, saya emosi saya baik-baik saja, tapi bagaimana kita bisa mengenali bahwa sebenarnya saya tidak memiliki regulasi emosi yang baik? Bagaimana caranya supaya saya tidak menularkan itu nanti mungkin ke calon anak atau kalau dia sudah punya anak, nanti saya nggak mau anak saya juga mengalami hal-hal yang terjadi sama saya. Itu bagaimana nih caranya Kak Ella? Caranya yang jelas sih kita harus melatih untuk memunculkan kecerdasan emosi kita. Jadi gini Kak, kecerdasan emosi itu memang perlu dilatih. Ya, jadi memang ada bawaan dari lahir, tapi kita bisa melatih, dan memang sebenarnya untuk idealnya sih untuk melatih semenjak dini itu sangat penting. Tapi ketika kita sudah remaja, ya tentunya kan kita bisa refleksi ya. Saya anak pintar misalkan, kehidupan saya oke lah, cuman saya kok nggak bahagia. Ya. Nah, ini pasti ada sesuatu. Nah, ini pentingnya kita refleksi diri ya. Ada apa dengan saya? Bisa jadi dia emosinya dipendam. Nah, bisa jadi dia kurang mampu memproses emosinya. Jadi setiap misalkan dia disakiti sama teman atau disakiti sama pasangan, tapi dia kurang mampu memproses emosinya, akhirnya dia diam. Akhirnya jadi menumpuk ya, jadi akumulasi. Akhirnya dia ya jadi anak yang istilahnya jadi pribadi yang benar-benar mungkin jadi insecure ya, dia akan jadi menghindar, terus kurang nyaman ketika berhadapan dengan orang lain. Nah, ini kan penting kita untuk refleksi. Yang pertama refleksi. Nah, dari refleksi itu kita jadi tahu berarti saya memang tidak baik-baik saja. Gitu Kak. Itu tuh sebagian orang tua ya kalau dibilang regulasi emosi itu penting, tapi ada beberapa sebagian orang tua yang kita berlihat dari kasus yang sebelumnya saya bilang bahwa ini adalah seorang anak yang pintar. Gak mungkin anak saya itu pintar, anak saya baik-baik saja dan anak saya sangat penurut. Tiba-tiba dia seperti bom waktu. Kemudian dia melakukan sesuatu hal yang di luar nalar ya, maksudnya seorang anak baik-baik yang kategori dibilang baik-baik bisa membunuh orang tuanya. Akhirnya saya berpikir, apakah
EQ itu sepenting itu? Karena kan beberapa orang kan menganggap bahwa oh anak saya harus pintar, saya sekolahkan di sekolah terbaik, saya sekolahkan yang tinggi les ini dan itu dan itu. Tapi akhirnya tidak melihat dari sisi lain untuk support system si IQ ini. Gimana nih Kak Elo? Ya, kalau kita berkaca dari kasus tersebut ya, kita melihat dari kasus tersebut, jadi artinya memang banyakkan ini saya juga agak sedih ya, miris. Jadi banyak yang terjadi di sekitar saya, di lingkungan saya beberapa ini. Orang tua itu lebih banyak mengedepankan tentang IQ dibandingkan dengan EQ. Nah, IQ memang penting ya Kak ya, dimana memang untuk kemampuan kecerdasan, kemampuan kognitif, kemampuan berpikir seseorang ya, dimana itu adalah pondasi. Namun ada yang tidak kalah penting dari tentang EQ atau kecerdasan emosi. Bahkan artinya yang memberikan kontribusi yang paling besar, jadi ada beberapa penelitian ya yang banyak saya baca dari jurnal-jurnal dan sebagainya, bahwa justru bahkan kecerdasan emosi inilah yang memberikan kontribusi yang paling banyak untuk kesuksesan dan kebahagiaan seseorang, bukan IQ. Ya, artinya IQ penting tapi istilahnya gini, gampangnya adalah anak yang cerdas belum tentu dia sukses. Tapi anak yang memiliki ketangguhan, anak yang tangguh kan berarti artinya dia memiliki kemampuan kecerdasan emosional yang baik kan, itu akan memiliki peluang yang lebih besar untuk sukses. Dan yang paling penting adalah bahagia. Bahagia ini kan artinya kita sehat mental ya. Buat apa IQ tinggi tapi dia akhirnya tertekan hingga akhirnya dia depresi dan ujung-ujungnya bisa jadi bunuh diri kan, ini kan ngeri ya. Sama dengan si ini tadi yang kasusnya yang kakak tadi yang diulas tadi, bahwa anaknya pintar, dia memiliki kemampuan bersekolah di sekolah yang bagus ya, anaknya penurut, pendiam, tapi apa yang terjadi? Artinya kan kita tahu ya, itu sebagai bukti bahwa kecerdasan IQ itu tidak menjamin seseorang itu bahagia atau seseorang itu bisa sukses. Struggling di mana ini kita hidup di dunia yang sudah kompleks sekali dengan banyak tantangan-tantangan. Nah ini makanya penting banget itu Kak. Apalagi di arus informasi yang sekarang kita nggak bisa kontrol pada zaman dulu ya. Betul sekali. Ada beberapa tren seperti self diagnose, jadi dia membaca dari Google, kemudian dia mencoba mengartikan ekspresi di dalam dirinya itu sebagai A, B, dan C menurut apa kata Google. Jadi, oh saya sering berkeringat di tangan, oh saya suka begini ini. Akhirnya dia menjadi lebih stres ya Kak sebenarnya. Nah, ini kira-kira gimana nih Kak untuk solusinya buat mereka-mereka ini supaya gitu berusaha untuk memahami gitu loh. Kadang kan beberapa, sebenarnya kita banyak ya untuk komunitas-komunitas untuk mereka-mereka yang memang ingin ya sama-sama ya. Kalau kemudian juga kita harusnya mungkin ke profesional ya untuk lebih tahu, karena kan self diagnosis juga kurang baik. Iya betul Kak, ya ini bahaya ya, dimana tadi yang kakak sampaikan bahwa untuk dimana zaman kita ini sangat mudah sekali diakses informasi-informasi tanpa ada batasan, tinggal klik Google dan sekarang banyak sekali ya untuk tes mental online. Nah ini bahaya ya, jadi sangat-sangat tidak disarankan. Saya sangat tidak menyarankan secara pribadi untuk seseorang itu kita aware sih boleh ya, ada apa dengan saya, oke, apa ya, tapi cukup dengan aware ya. Tapi kalau memang tidak baik-baik saja, segera langsung datang ke profesional, bukan langsung mendiagnosa. Oke, dugaan jangan-jangan saya ini stres nih, oke, nggak apa-apa ya, stres kan wajar ya, tapi atau jangan-jangan nih saya bipolar atau jangan-jangan saya ini ya banyak lah, jangan saya kena cancer nih. Nah ini nggak boleh ya. Jadi artinya kita harus boleh menduga, tetapi kita tidak boleh mendiagnosa, karena diagnosa ini adalah ranah dari profesional. Nah itu bahaya juga. Ini juga kemampuan ini nih, regulasi emosi nih ya, dimana dia itu kurang mampu
mampu memproses emosinya. Dia cemas kan mendapatkan misalkan aku keringat dingin terus, aduh aku kok nggak bisa tidur, aduh aku apa yang terjadi dengan diriku. Nah seperti itu. Nah dimana seseorang yang memiliki kemampuan regulasi emosi yang kurang baik, maka dia kan cemasnya itu akhirnya dia berperilaku impulsif ya. Dia langsung mendiagnosa dirinya sendiri, akhirnya bla bla bla, dan akhirnya memunculkan perilaku negatif yang lain, Kak. Nah Ini begitu, saya Kak. kayak sempat lihat di live IG kayak ada pertanyaan. Mau tanya ini dari Kak Zark Aun. Zark gimana bacanya? Zark Awan. Awan ya kan? Mau tanya apakah orang yang punya mental illness juga mempunyai EQ yang rendah? Nah, ini gimana nih Kak Elo? Mental illness ini banyak ya. Jadi kita harus pahami dulu mental illness ini beberapa kita harus gali dulu nih. Kita nggak bisa mental illness dia pasti punya EQ rendah ya. Memang biasanya orang-orang yang memiliki kesehatan mental yang kurang baik ya, atau yang bermasalah, yang memang biasanya berkorelasi pula dengan kemampuan emosinya yang memang kurang mampu dia kelola dengan baik pula ya. Misalkan cemas sih, atau misalkan dia memiliki anxiety disorder atau kecemasan ya, gangguan kecemasan, dia tentunya kan balik lagi nih kemampuan regulasi emosinya yang kurang, dia kurang mampu memproses emosinya, atau depresi. Nah depresi ya, kenapa dengan depresi? Karena dia memiliki permasalahan, dia kurang struggling, dia nggak bisa istilahnya memanajemen konfliknya secara baik atau secara adaptif, sehingga akhirnya ya memberi pengaruh dengan fisiknya, kesehatan mentalnya, ya biasanya seperti itu. Memang biasanya ada korelasi sih, tapi kita harus amati lagi. Kira-kira ada saran yang bisa diberikan nih buat Kak Zark, kalau misalnya ada orang yang memiliki mental illness, kira-kira apa nih yang harus dilakukan? Wajib sekali harus langsung datang ke profesional. Ya, untuk cari pertolongan ya. Kita bolehlah misalkan ke teman ya, misalkan sharing itu penting ya, untuk teman sebaya atau dukungan sebaya itu penting. Tapi alangkah sangat baiknya harus segera mencari pertolongan ke profesional ya, karena itu akan sangat membantu daripada dia self diagnose, dia ya menduga-duga, dan akhirnya semakin memunculkan kecemasan yang lain. Yang cukup menarik perhatian saya nih Kak Elo, kalau misalnya pernah dengar sekarang istilah anak sekarang, kalau kita main dulu kan main lompat tali, main backsodor atau apapun itu. Sekarang kalau main bersama mereka kan dengan gadget masing-masing, ayo kita mabar, main bersama. Sebenarnya main bersama, yang menarik buat saya main bersama, kemudian sebenarnya teriak-teriak bersama, kan? Jangan di situ, nggak gitu kan? Terus mereka meluapkan emosinya masing-masing. Nah, seberapa besar ya efek game, kalau kita bilang kan itu game ya, permainan kepada mereka gitu loh. Secara mereka pribadi ya. Iya betul. Ya. Kan mereka pasti ada kayak marahnya apa, tapi kan nggak bisa. Kalau dulu kita marah lempar kasti, lempar bola dengan orang ya kan. Kalau ini lempar cuma gitu doang. Nah, ini banyak ini ya. Kalau memang ada kaitannya, ada pengaruh nggak ya? Tentu ada pengaruh ya. Baik atau buruk. Nah, ini banyak macam. Ya ada baiknya, ada buruknya. Baiknya ya mungkin ya untuk game ini bukan berarti nggak baik ya. Maksudnya itu bukan berarti nggak boleh ya. Game boleh untuk refreshing ya, tapi kita harus sadari bahwa kita hidup bukan di dunia maya saja. Ya, kalau game kan kita interaksinya secara online ya. Nah, kita nggak bertegur sapa untuk mengekspresikan hai. Nah, kalau game kan cuman makanya marah-marah nggak jelas. Nah, ya boleh, tapi kita harus tetap memberikan suatu waktu diri kita harus berinteraksi dengan orang lain. Kembali lagi tuh keterampilan sosial atau social skill di kecerdasan emosi. Nah, itu bukan hanya di online saja. Nah, itu. Nah. Itu kalau yang besar-besar mungkin masih bisa dikasih tahu ya. Kalau yang masih anak kecil-kecil ini kadang kalau disuruh diambil aja mereka bisa tantrum. Nah, ini gimana nih tipsnya Kak buat para orang tua supaya anaknya itu, atau caranya ngambil gadget supaya mereka nggak tantrum, halus gitu. Ya, betul. Oke Kak, ini makanya kan penting sekali tadi saya sampaikan bahwa melatih kecerdasan emosi semenjak dini itu sangat-sangat wajib dilakukan kepada orang tua, kepada anak oleh orang tua ya. Jadi yang penting adalah karena si anak ini kan nggak ngerti tentang emosinya ya. Jadi si anak ini wajib dikasih tahu. Yang pertama adalah anak harus paham tentang emosinya.
ya. Kenali emosinya, ya. Dengan cara apa? Dengan cara menamai emosi itu sendiri, kan kesadaran emosi itu. Orang tua wajib memberikan informasi atau mengajari bahwa apa sih yang dirasakan, marah, ya, menamai emosi lah istilahnya, ya. Oh, kakak lagi marah, oh, adik lagi marah. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tahu tantrum anak ini pasti ada sebabnya. Nah, karena si anak itu kurang paham emosi, maka atau si anak ini lagi nggak nyaman, maka dia nggak mampu kan untuk cara meregulasi emosi, maka muncul tantrum. Nah, seperti itu. Nah, orang tua harus tahu penyebabnya. Karena itu, yaitu yang pertama harus anak diajari melabeli emosi. Terus yang kedua adalah orang tua perlu mendengarkan anak. Ya, jadi ketika anak tantrum, yang pertama adalah diam. Diam itu dalam artian orang tua nggak perlu ikut tantrum. Orang tua nggak perlu ikut emosi, ya. Betul. Jadi harus tetap tenang. Jadi hindari orang tua ikut emosi, ikut tantrum dan sebagainya, ya. Jadi setelah anak tenang, baru si orang tua wajib untuk mendengarkan anak sebenarnya apa sih masalahnya. Nah, setelah itu mendengarkan, jadi kemudian anak harus diajari, ya, cara meregulasi emosi atau mengekspresikan emosi secara adaptif, ya, istilahnya, ya, dimana ketika dia marah boleh marah tapi tidak tantrum seperti itu. Dan dimana hal ini tuh penting sekali untuk tentang rules, ya, dimana anak ini kan kurang paham, di mana anak itu tidak tahu tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Ketika anak dikasih handphone dan handphone itu menyenangkan, ya udah, dia senang aja karena dia merasa handphone adalah kesukaannya dia. Tapi ketika orang tua sudah memberikan informasi kepada anak tentang aturan handphone, ya, adik boleh main handphone cuma 10 menit misalkan, atau dia nggak ngerti jam, ya. Kalau panjangnya jam sampai 10 handphone selesai, ya, oke. Ketika anak sudah diberikan informasi demikian, ya anak jadi tahu. Tapi tiba-tiba ketika anak lagi asik, handphone diambil, ya pasti marah. Nah, ini kayak kan udah lumayan lama ya menggeluti dunia di daerah begini nih, tempat-tempat banyak ketemu orang-orang, ya, tadi katakan tantrum dan segala macam. Bisa share sedikit nggak sih kalau pernah dapat klien yang istilahnya yang berkaitan dengan ini, ya? Iya, yang berkaitan dan paling kayaknya tuh nggak bisa dilupain gitu loh. Ya ini yang tadi saya sampaikan, ya, kayak ini saya sedih sekali yang di barusan ini. Jadi banyaknya orang tua ini, ya, yang selalu mengedepankan tentang akademik anak dibandingkan dengan dibandingkan dengan apa, ya. Jadi orang tua itu yang saya egois menurut saya. Banyak orang tua egois, di mana itu dia itu yang penting prestis, anakku harus sekolah dengan di tempat ini, harus ikut program akselerasi, ya, padahal anak tersebut tidak mampu atau kurang mumpuni, sehingga para orang tua ini dengan akhirnya berbuat kecurangan. Ya, orang tua ini akhirnya membuat berupa beberapa cara supaya anak ini ikut, ya, seperti apa yang orang tua inginkan, bukan anak inginkan. Nah, ini yang saya itu sangat, gimana sih orang tua. Efek terburuknya apa ya, Kak? Kalau sampai benar-benar ini anak kan sebenarnya kemampuannya tidak di situ, tapi dia dipaksakan. Efek terburuknya yang jelas bisa jadi loh, anak itu karena depresi akhirnya bisa bunuh diri. Nah, bisa jadi anak itu bisa, jangan sampai, ya, nauzubillah, kalau terjadi sampai membunuh orang tua karena dia dipaksa untuk bisa bisa mengikuti tuntutan orang tua. Nah, karena dia nggak mampu. Tapi kan ketika sekolah, di mana sekolah akselerasi atau sekolah yang memang dituntut untuk masuk kelas istimewa, ya kan pasti tuntutannya lebih banyak, ya. Jam bermain sudah terbatas, jam mabar juga ada, les, ya, gimana, ya. Bisa nggak sih kayak itu kan kayak orang tua, beberapa orang tua, saya nggak bilang semua, tapi beberapa orang tua mengatakan bahwa saya tahu susahnya hidup, saya nggak mau anak saya susah, sehingga saya memforsir. Memforsir itu membuat, menurut mereka itu adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan, supaya kamu nggak seperti saya. Baik untuk orang tua, tapi belum tentu baik untuk anak, kan. Nah, ini yang harus kita pahami, ya. Jadi dendam orang tua jangan sampai
langsung langsung dikenakan ke anak ya. Jadi orang tua kan merasa dendam ya dengan dirinya sendiri. Aku nggak mau anakku kayak gini. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi bukan berarti anak yang jadi korban dong dari rasa dendamnya orang tua. Nah, seperti itu yang istilah yang sekarang lagi booming banget di mana-mana tuh. Ya, kita tahu ada salah satu film yang sudah launching ya. Jadi memang inner child alasannya seperti itu ya yang kebanyakan. Ini kan pembicaraan cukup menarik, tapi saya mau satu lagi dari Kak Elo. Kira-kira ada satu closing statement untuk teman-teman yang ada di sini. Apa nih yang harus dilakukan supaya kita memiliki regulasi emosi yang baik? Baik. Closing statement ya, mungkin dari saya, pesan saya, dari simpulan yang saya sampaikan bahwa kecerdasan emosional adalah suatu keterampilan kita itu hanya menghindari badai, tapi kita perlu menari di tengah hujan. Nah, artinya kita perlu sekali untuk mampu memiliki kemampuan ketika kita menghadapi suatu tantangan, tapi kita dapat berdamai dengan tantangan tersebut dengan kapasitas dan kemampuan kita secara harmonis, karena itu sangat penting untuk kesehatan mental kita. Dan terakhir, kesehatan mental, kemampuan kecerdasan emosional itu perlu sangat-sangat dilakukan semenjak dini. Jadi para peran orang tua ini wajib untuk memperhatikan dan mengenalkan emosi anak semenjak dini. Begitu kan. Luar biasa. Berarti kita semua bertanggung jawab terhadap lingkungan kita yang terdekat terutama. Jadi kalau misalnya kita ingin kehidupan ke depan lebih baik, ya kita juga mulai memperhatikan bahwa kecerdasan emosi itu jauh lebih penting sebelum kita berpikir tentang IQ dan segala macam ya. Betul. Jadi terima kasih yang sudah hadir. Terima kasih buat tim yang ada di sini. Nggak terlihat, nanti bisa dibalik sebenarnya. Terima kasih Kak Elo sudah hadir di sini. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di podcast Ika Ubaya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.